Halo teman-teman semua, kembali lagi sama gue Roka Hanan. Dan kali ini kita akan ngomongin hukum lagi nih. Kita akan ngomongin sesuatu yang lebih spesifik. Kita akan ngomongin tentang hukum penerbangan atau hukum aviasi. Dan lebih spesifik lagi kita akan ngebahas tentang satu dokumen yang bernama IDERA. Apa itu IDERA? Yuk kita bahas. Jadi kalau kita merujuk ke Peraturan Menteri Perhubungan Udara Nomor 52 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Udara Nomor 26 Tahun 2021, di subbagian A ketentuan umum, kita dapat melihat bahwa IDERA diartikan sebagai Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization, yang diartikan sebagai kuasa untuk memohon penghapusan pendaftaran dan ekspor yang tidak dapat ditarik kembali. Dibentuk melalui Cape Town Convention, mekanisme IDERA ini sebenarnya ditujukan untuk melindungi kepentingan kreditor atau lessor, di mana apabila debitor atau lessee itu melakukan wan prestasi, maka kreditor atau lessor itu dapat mengambil kembali pesawatnya tanpa memerlukan persetujuan dari lessee atau yang saat itu menjadi operator pesawatnya. IDERA ini menjadi penting karena dalam skema pembiayaan pesawat terbang atau penyewaan pesawat terbang, value dari objeknya sangat tinggi sehingga resikonya juga sangat tinggi, teman-teman. Sehingga kepentingan kreditor di sini dilindungi melalui IDERA itu sendiri. Jadi IDERA ini gambarannya merupakan suatu kuasa yang diberikan oleh debitor kepada kreditor. Oh ya, kalau misalnya aku ngomong debitor disamakan dengan lessee ya teman-teman ya. Kreditor disamakan dengan lessor. Diberikan dari debitor kepada kreditor agar ketika debitor suatu saat terjadi wan prestasi, kreditor sebagai pemilik pesawatnya yang meminjamkan pesawat kepada debitor sebagai operator pesawat, itu si pemiliknya dapat menarik kembali pesawatnya. Jadi kreditor tadi merupakan pihak yang diberi kuasa atau authorized party yang diberikan kuasa untuk dapat memohonkan penghapusan pendaftaran pesawat miliknya sehingga dapat dibawa pulang kembali ke tempat kreditor agar dapat dikomersialkan kembali misalkan ke pihak lainnya. Dan untuk si authorized party tadi juga dapat menunjuk pihak lainnya atau pihak ketiga sebagai pihak yang ditunjuk atau certified designee untuk dapat mendapatkan hak yang sama, yakni untuk mencabut registrasi pesawatnya, tapi dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh authorized party tadi, yakni dibuktikan dengan suatu perjanjian atau certified designing letter atau bisa disebut dengan CDL, dan CDL ini juga harus disampaikan atau diberitahukan ke DGCA Indonesia. Jadi si certified designing tadi yang memiliki hak untuk mencabut nomor registrasi atau mencabut registrasi pesawat itu sendiri. Agar kreditor tadi dapat menarik kembali pendaftaran pesawat miliknya, kreditor harus melakukan submit IDERA itu ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau kita biasa bilang DGCA ya. Dan hal ini memang sudah diatur di Cape Town Convention di bagian Chapter 2 Article 11 Paragraph 5A yang menyatakan the registry authority in a contracting state shall, subject to any applicable safety laws and regulations, honor a request for the registration and export if the request is properly submitted by the authorized party under a recorded irrevocable deregistration and export request authorization. Dan Cape Town Convention yang barusan adalah Cape Town Convention yang bagian Protocol to the Convention on International Interest in Mobile Equipment on matters specific to aircraft equipment. Dan Cape Town Convention in general juga sudah diadopsi oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007. Tapi kalau kita ingin bicara spesifik tentang IDERA, diaturnya kembali lagi di Permenhub Nomor 52 Tahun 2018. Dan kemudian untuk mencabut registrasi pesawatnya itu sendiri, ada lagi form yang disediakan oleh DGCA Indonesia, yakni khusus untuk application for aircraft deregistration by utilizing IDERA, yang nantinya teman-teman juga harus mengisi form itu untuk dapat mencabut registrasi pesawatnya. Dan mungkin teman-teman ada yang bertanya, bagaimana kalau misalkan suatu pesawat masih dalam sengketa, let's say misalkan suatu pesawat menjadi objek sengketa di pengadilan, apakah dapat dicabut registrasi pesawatnya melalui IDERA? Jawabannya adalah tidak bisa teman-teman, karena ketika teman-teman mensubmit pencabutan pendaftaran pesawat melalui IDERA, maka teman-teman juga harus melampirkan surat pernyataan bahwa pesawat tersebut tidak dalam suatu sengketa, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang bertanya, karena IDERA ini merupakan mekanisme yang timbul dari Cape Town Convention,
dan Cape Town Convention itu banyak diadopsi oleh beberapa negara, pertanyaannya apakah IDERA dapat didaftarkan di lebih dari satu negara? Bagaimana teman-teman? Jawabannya adalah tidak bisa, karena menurut ketentuan internasionalnya, satu pesawat hanya dapat memiliki satu nomor registrasi. Jadi, nomor registrasi pesawatnya nggak bisa double. Sehingga, IDERA-nya itu sendiri juga hanya satu, di mana lokasi registrasi pesawat itu didaftarkan. Misalkan nomor registrasi pesawatnya di Indonesia, maka IDERA-nya diajukan ke DGCA Indonesia, seperti itu. Dan fun fact teman-teman, kalau misalkan teman-teman melihat pesawat dengan kode registrasi yang diawali dengan PK, maka sudah pasti pesawat itu didaftarkan di Indonesia. Karena itu merupakan kode registrasi pesawat yang didaftarkan di Indonesia diawali selalu dengan PK. Dan mungkin teman-teman juga terpikirkan, kalau misalkan pesawat Boeing dan Airbus yang mengangkut banyak penumpang seperti pesawat yang kita biasa lihat di bandara, itu sudah umum didaftarkan IDERA. Tapi bagaimana dengan pesawat kecil seperti ini? Apakah itu juga diiderakan? Jawabannya adalah tergantung teman-teman. Karena di peraturan di Indonesia, IDERA itu bisa didaftarkan untuk dua pesawat, yakni pesawat terbang dan juga helikopter. Dan untuk pesawat terbangnya itu sendiri, diklasifikasikan lagi, yakni pesawat terbang yang minimum dapat mengangkut 8 orang, termasuk awak pesawat, atau pesawat terbang yang dapat mengangkut barang setidaknya 2.750 kg. Jadi kalau misalkan memang pesawat kecil tadi memasuki spesifikasi yang diatur, maka dapat diiderakan. Dan oke, sekian diskusi singkat kita mengenai IDERA. Kalau misalkan teman-teman ada yang ingin berdiskusi atau ingin bertanya, bisa melalui kolom komentar atau menghubungi sosial media gue. Kalau misalkan ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak teman-teman, dan bye-bye.